Teguh. Terima kasih untuk Teresia ya, Kak Teresia. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan sambil kita menunggu teman pengurus yang akan membantu saya share screen. Apakah sudah bisa share screen? Ya, terima kasih Kak Teresia. Mari kita serahkan pertemuan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami merindukan hadirat Tuhan hadir di tempat kami, menolong dan melayani kami supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu, supaya hati kami diberi sukacita, damai sejahtera, dan hidup kami semakin memenuhi rancangan-Mu. Pakailah alat-alat yang kami pakai, berkati supaya memberikan kelancaran kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbatas, namun firman-Mu yang tidak terbatas itu kiranya mengubahkan setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Night Glory Unpad. Saat ini fokus pelajaran kita adalah fokus seorang murid. Saya ambil tema ini karena saya sangat tertarik dengan kata fokus. Kenapa kita harus fokus? Ya, sering saya buka HP itu, tujuan saya ingin mengirim pesan kepada seorang teman. Namun, ketika saya memegang HP, sering saya melihat sesuatu yang menarik. Misalnya, oh ada WA dari teman yang lain dulu harus saya balas. Oh ternyata ada update dari Facebook yang harus saya lihat. Oh ternyata ada lagi YouTube. Wah ini menarik ini YouTube. Nah, akhirnya setelah beberapa lama saya taruh lagi HP saya dan saya menyadari, saya lupa tadi saya mau mengirim pesan kepada satu teman ini. Nah, itu sering terjadi kepada saya dan juga saya sharing sama istri juga. Wah, sering juga ya. Dia sering mengalami juga tidak fokus kadang-kadang. Karena apa? Karena terlalu banyak yang dikerjakan, dipikirkan dalam satu waktu yang singkat. Jadi terlalu banyak hal-hal yang dikerjakan sambil mengerjakan ini, ada yang lain, terlalu banyak tanggung jawab. Sehingga tidak fokus. Maka akibatnya adalah pekerjaan tidak selesai atau pekerjaan tertunda. Nah, demikian juga dengan kita. Kita masing-masing tentu punya tanggung jawab. Ada yang menjadi mahasiswa, sebagian besar dari teman-teman di sini adalah mahasiswa. Juga mungkin kami beberapa, ada Bapak Ibu dosen, alumni, sebagian kami pasti punya tanggung jawab sebagai orang yang bekerja. Nah, kita semua memiliki tantangan, kebutuhan supaya kita fokus. Nah, kita akan angkat satu topik yang menurut saya ini menarik untuk kita. Kita perlu fokus. Jadi kita ini murid Kristus ya. Dalam hal kita menjadi murid Kristus, ternyata kita perlu fokus juga. Jadi kita akan singgung sedikit ini fokus seorang murid ya. Nah, berikutnya, kalau kita melihat teladan dari sang guru ya, guru Tuhan Yesus ya, nanti kita akan sama-sama melihat ya. Ini satu ayat tema kita dulu ya, satu ilustrasi yang menolong kita supaya kita ini fokus ya, memiliki fokus itu dari 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Satu ilustrasi yang baik untuk kita
ingat bersama itu adalah seorang prajurit. Seorang prajurit harus fokus kepada perintah dari komandannya. Tujuannya adalah supaya ia berkenan kepada komandannya. Di situ satu panggilan yang perlu siap dilaksanakan seorang prajurit adalah ya ikut apa yang dilakukan oleh komandannya. Nah, sebagai seorang murid Kristus, di situ Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita ini ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, ini satu panggilan yang tidak enak, yaitu panggilan untuk ikut menderita. Nah, ini kalau kita pikirkan tentu ya siapa yang mau nih ikut menderita gitu ya. Nah, tapi coba kalau kita lihat uh, kehidupan Tuhan Yesus, kenapa kita layak mengikuti Dia? Kenapa kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus? Nah, kalau teman-teman perhatikan, Tuhan Yesus sendiri sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia semuanya. Nah, kalau kita kembali melihat flashback kehidupan Tuhan Yesus, teman-teman bisa melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus itu sangat fokus dengan apa panggilan dari Sang Bapa. Coba kita akan melihat berikutnya. Nah, ini adalah teladan dari Sang Guru ya. Kalau teman-teman melihat di Markus 10 ayat 32, itu Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Jadi waktu itu pelayanan Tuhan Yesus mulai naik. Berada di puncak lah. Karena dia terkenal sekali. Dia sudah memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, kemudian banyak sekali orang-orang mengikuti dia kemanapun dia pergi. Banyak orang sakit ingin disembuhkan, banyak orang yang ingin mendengar pengajarannya yang sangat menarik. Jadi bahkan tidak hanya di satu tempat, itu beberapa tempat, seluruh Yudea, Galilea ya, Galilea itu sudah dipenuhi dengan apa namanya, dengan kabar tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sampai-sampai Yesus itu sulit mencari tempat untuk beristirahat. Nah, kalau teman-teman baca itu di Injil itu, ada waktu itu Yesus tidak sempat makan. Karena apa? Saking banyaknya orang mengikuti dia. Tetapi Yesus selalu memprioritaskan apa? Waktu untuk berdoa, waktu yang masih tenang, ya pergi menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah, teman-teman sering kalau mau baca di Markus 1 ayat 35 sampai berikutnya itu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Tuhan Yesus sangat memprioritaskan waktu ini. Berdoa. Walaupun dia sangat sibuk. Dia sangat dekat dengan Sang Bapa. Dia mendengarkan apa kehendak Sang Bapa itu ya. Nah, ini teladan yang boleh kita ingat-ingat nih dari Sang Guru, ya Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan, dia dengar-dengaran dengan Sang Bapa. Apa yang menjadi kehendak Sang Bapa, itu yang dia lakukan. Kadang Yesus diperhadapkan pada pilihan yang sama-sama baik. Nah, kalau teman-teman baca di Markus 1, itu waktu pagi benar, waktu Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi dan berdoa, Yesus itu dicari oleh orang-orang. Simon, murid-muridnya datang, Tuhan, banyak orang sudah menunggu di rumah karena mereka mau disembuhkan. Tuhan Yesus berkata apa? Mari kita pergi ke tempat yang lain, karena di sana juga aku harus memberitakan Injil. Jadi Tuhan Yesus diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang baik semua. Namun Tuhan Yesus tahu yang menjadi panggilan dia. Karena apa? Waktu dia terbatas.
Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, itu hal yang bisa kita belajar dari Tuhan Yesus. Dan ketika pelayannya mulai banyak, karena dia di seluruh Galilea, Yudea, bahkan sampai ke Samaria, banyak orang mengikuti dia dan mendengar pengajarannya. Bahkan sampai seberang sungai, seberang Danau Galilea di daerah Dekapolis, banyak orang mendengar tentang Injil ya. Ada 2 orang gila yang disembuhkan itu ya, yang teman-teman ingat kalau itu roh jahat yang diusir itu, yang masuk ke babi, akhirnya babinya terjun ke danau ya, dan mati lemas ya. Di sana juga orang sudah mendengar tentang pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, di tengah ketenaran, di tengah banyak orang mencari dia, tidak hanya orang Yahudi, orang Samaria, bahkan dari negara bangsa lain datang ingin ketemu Yesus. Namun Yesus tetap ingat pada panggilan utama dia, yaitu menuju Yerusalem untuk mati di kayu salib, untuk menjadi korban tebusan. Itu yang luar biasa. Di ayat yang 10 itu, pasal Markus pasal 10 ayat 32, Yesus berkata, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Sebagai pemimpin, sebagai sang guru, dia di depan, menjadi yang terdepan, memenuhi panggilan sang Bapa. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan dia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Jadi Yesus menjelaskan bahwa dia harus menderita, dia harus mati, dibunuh oleh ahli-ahli orang Farisi dan ahli Taurat, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu sudah diberitahukan kepada para murid, dan itu berulang-ulang sampai 3 kali. Murid-muridnya masih cemas, masih ragu-ragu, masih takut. Tapi Tuhan Yesus tetap maju ke depan. Dia maju berjalan menuju Yerusalem, menuju tempat di mana Tuhan sudah memanggil dia untuk menjadi korban penebusan bagi banyak orang. Jadi dia menuju kepada kematian. Itu yang luar biasa. Betapa besar kasihnya Tuhan Yesus untuk kita semua. Sehingga apa yang dia lakukan itu adalah demi menebus dosa, demi mengasihi kita. Nah, apa yang bisa kita teladani dari Sang Guru? Dia sangat fokus dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dan itu dipelihara dari hari ke hari dengan hubungan dengan Sang Bapa yang sangat dekat. Dan dia berani menolak. Sama-sama baik, tapi dia berani menolak. Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Waktunya sudah sangat terbatas. Nah, itu yang bisa kita pelajari tentang teladan dari Sang Guru. Dia sangat taat, dia sangat fokus mengerjakan bagian dia. Berikutnya, apa yang bisa kita teladani juga dari tokoh yang lain. Slide berikutnya. Walaupun sebetulnya murid-murid sering mengejar jangan pergi ke Yerusalem, ya. Yesus Petrus pernah bilang kan, sekali-sekali engkau tidak akan mati, ya. Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras. Nyalalah engkau iblis, ya. Yesus sangat keras menegurnya karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, apa yang jadi kunci Yesus juga untuk fokus. Jadi Yesus melakukan, memilih sesuatu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Ketika dia mulai masuk Yerusalem, nubuat itu digenapi. Bahkan sampai dia naik keledai itu pun digenapi. Di Markus 11 ayat 9, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapak kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus menggenapi. Dia
menyerahkan dirinya untuk menggenapi firman Tuhan, bahwa dia akan datang membawa kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di Yerusalem. Jadi dia siap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Di Yerusalem, Yesus mulai mengajar dengan jelas, kemudian dia mulai membersihkan bait Allah, kemudian menjawab setiap tuduhan, setiap pertentangan dari ahli Taurat. Dia banyak dicoba, banyak dijebak, tapi Tuhan Yesus menjawab dengan sangat baik. Dan ahli Taurat kehabisan akal. Akhirnya dia ingin membunuh Yesus, tetapi takut pada orang banyak. Itulah Tuhan Yesus sudah tahu waktunya, dengan singkat, dia dengan berani menyampaikan menghadirkan kerajaan Allah di Yerusalem, di mana nanti Tuhan Yesus akan dibunuh. Nah, di situ apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita? Apakah kita juga yang menjadi fokus kita adalah menghadirkan kerajaan Allah, di mana Tuhan menempatkan kita pada saat ini? Apa artinya menghadirkan kerajaan Allah? Ketika kita ditempatkan Tuhan di satu tempat, di kampus di mana teman-teman belajar sekarang, Tuhan sedang punya tujuan. Di mana warga kerajaan Allah hadir, disitulah kerajaan Allah harus dirasakan. Ketika teman-teman berkuliah di Unpad, kemudian teman-teman tinggal di asrama, di kos, menjadi warga sekitar, di RT, di RW, di mana teman-teman tinggal, disitulah kerajaan Allah hadir melalui teman-teman. Ketika teman-teman menjadi teladan, sifat karakter teman-teman menjadi surat Kristus, disitulah kerajaan hadir. Kristus hadir melalui teman-teman. Nah, apakah teman-teman berani menjadi berbeda dari dunia? Walaupun pasti ada pertentangan. Apakah teman-teman berani menjadi seorang murid Kristus yang jujur, yang tidak terlambat kalau kuliah, mengerjakan tugas dengan unggul, tidak titip absen, mengerjakan ujian, tidak nyontek. Nah, menjaga kehidupan teman-teman tetap kudus, murni. Bagaimana? Itulah ciri-ciri bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di tempat di mana Tuhan menaruh teman-teman. Nah, ini salah satu fokus hidup kita ya. Jangan teralih kepada yang lain, kepada dunia. Berikutnya, apa yang bisa kita pelajari dari tokoh yang lain? Nah, bagaimana dengan Paulus dan kawan-kawan? Ini juga menarik sekali karena kalau teman-teman baca di Filipi 1 ayat 25 itu, Paulus sebetulnya di ayat di atasnya berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi Paulus sudah menyadari waktunya juga sudah dekat. Dan dia menyatakan bahwa kalau saya hidup itu untuk Kristus. Kalau mati ya untunglah ketemu Tuhan Yesus. Sudah selesai tugasnya. Jadi kalau dipilih, suruh pilih, sebetulnya Paulus lebih ingin segera bertemu Tuhan. Karena sudah selesai, sudah enak. Namun setelah dia doakan lagi, dia ingin sekali yakin bahwa dia harus menemani jemaat di Filipi. Bersama dengan jemaat, ia ingin tinggal dan bersama-sama supaya apa? Supaya jemaat makin maju dan bersukacita dalam iman. Nah, inilah komitmen fokus Paulus. Dia selalu memikirkan bagaimana kehidupan orang lain, kehidupan jemaat semakin maju dalam iman. Apakah fokus hidup kita juga supaya orang lain makin fokus, makin maju dalam iman, makin kuat, makin bersukacita, memiliki pengharapan? Nah, itu menjadi pergumulan kita. Kalau kita belajar dari Paulus, Paulus ingin, kalau Tuhan masih kasih hidup pada Paulus, masih pada saya, hidup saya harus berarti. Artinya apa? Hidup saya harus berguna. Artinya apa? Berguna supaya iman orang lain bertambah. Kalau belum punya iman, dia punya iman.
Karena apa? Kuasanya sangat besar. Tidak hanya pergumulan dunia itu yang bisa teratasi ya, pergumulan akhirat ya, sesuatu yang kekekalan itu Tuhan sudah kasih jika kita punya iman di dalam Tuhan Yesus. Apakah kita punya fokus, punya pikiran yang sama seperti Paulus? Nah, yang menarik teman-teman dari Paulus ini dia tidak melakukannya itu sendiri. Dia berjuang bersama-sama dengan teman-temannya demi kemajuan Injil. Jadi dia ada timnya, dia ada Timotius, dia ada Silas. Kalau teman-teman baca di Filipi itu ada Epafroditus, kemudian ada jemaat, kemudian ada orang-orang yang disebut namanya yang sedang bertikai itu, ada beberapa nama yang disebut. Paulus punya tim, mereka bekerja bersama-sama demi kemajuan Injil. Dan masing-masing melakukan bagian dia sesuai yang Tuhan karuniakan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya teman, punya mentor, punya nanti teman-teman akan menjadi mentor? Itu yang teman-teman harus pikirkan. Jangan sendiri, karena Tuhan menempatkan kita bersama-sama dengan yang lain. Supaya kita bekerja sama, saling menguatkan. Berikutnya, apa yang bisa kita pelajari? Nah, kalau kita merenungkan kehidupan Paulus, ini yang menarik mengapa dia begitu setia ya sampai akhir ya. Ternyata ini kuncinya. Fokus Paulus adalah mengenal Kristus. Di Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Fokus dia bukan lagi sesuatu yang lahiriah. Artinya apa? Yang dia banggakan bukan lagi bahwa dia itu orang Farisi, dari suku Benyamin, taat hukum Taurat, disunat pada hari ke-8, itu kan sesuatu yang dia banggakan sebelumnya. Sesuatu yang dia senang, karena orang lain pasti memuji dia ya. Namun itu dianggap sampah. Nah, yang dia kehendaki sekarang adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Sehingga dia semakin serupa di dalam kematiannya. Inilah kuncinya, cara pandang Paulus terhadap hal-hal dunia sudah berubah. Dia memakai cara pandang Tuhan Yesus. Dia tidak lagi mengejar itu sebagai sesuatu yang dia banggakan. Namun yang dia banggakan adalah dia semakin mengenal Tuhan. Setiap hari, hari demi hari dia selalu ingin mendengar apa kata Tuhan. Nah, yang kedua yang tadi sudah saya singgung juga adalah Paulus melakukannya bersama-sama. Filipi 2 ayat 22, teman-teman kalau baca kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Yang dikatakan ini adalah Timotius. Paulus melayani Timotius. Ada yang lain yang dia layani juga secara pribadi ya, dia menolong secara pribadi. Ada Titus ya, ada teman-teman yang lain kalau ada Epafras, masing-masing itu pergi. Epafras pergi ke Kolose. Kemudian ini membantu Timotius, membantu Paulus di Filipi. Dan ada nama-nama lain yang kalau teman-teman baca itu, Paulus selalu bersama-sama. Dia selalu punya tim. Dan kenapa dia melatih orang? Karena dia peduli kepada generasi berikutnya yang akan melanjutkan visi yang dia terima dari Tuhan Yesus. Jika di Filipi 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Apakah kita punya orang yang sedang kita siapkan untuk meneruskan visi kita pada generasi yang akan datang? Mentoring, salah satu yang teman-teman bisa lakukan menjadi latihan. Ketika saat ini teman-teman ikut mentoring, tahun depan teman-teman akan menjadi mentor. Ini sebuah latihan
bagaimana teman-teman sedang latihan untuk dilayani dan nanti melayani orang lain. Apakah ini juga menjadi fokus hidup kita? Ini nasihat Tuhan Yesus dan juga dilakukan oleh Paulus. Dan sekarang diingatkan kepada kita. Apakah kita punya orang-orang yang sedang kita tolong, yang sedang kita muridkan supaya dia mengenal Tuhan Yesus. Satu orang akan menjangkau banyak orang di generasi dia. Berikutnya, apa yang bisa kita renungkan dari pelajaran kita? Refleksi, ketika kita kembali melihat kehidupan Tuhan Yesus, renungkanlah arah perjalanan Tuhan Yesus. Pada masa akhir pelayanannya di dunia, ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, di mana dia akan mati, menjadi korban penebusan dosa umat manusia. Apakah kita seperti nasihat Rasul Paulus sebagai seorang prajurit ikutlah menderita. Tetapi teman-teman tahu bahwa Tuhan memberikan jaminan kemenangan. Karena sebetulnya ingat undangan Tuhan Yesus kepada kita, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena kuk yang kupasang itu ringan. Dan Tuhan Yesus mengatakan dirinya bahwa dia lemah lembut. Nah, tanpa Tuhan Yesus, bukan berarti teman-teman tidak akan menderita, mungkin jauh lebih besar dan pasti ya tidak ada yang menolong. Tetapi bersama Tuhan dengan undangan Dia, datanglah hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Pikulah ku, ambillah tanggung jawab panggilan yang Tuhan berikan pada kita. Pikulah. Karena apa? Karena Tuhan berada di samping kita. Kuk itu seperti pasangan. Kalau zaman dulu orang membajak sawah itu pakai kerbau itu biasanya ada dua kerbau kanan dan kiri disatukan dengan pasangan. Nah, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada karena Tuhan Yesus lemah lembut. Ketika kita belajar pada Tuhan, ketika kita journey dalam kehidupan kita, ketika kita ada belok kiri harus Tuhan Yesus kiri ya kita ikut. Belok kanan atau berhenti dulu atau maju. Kalau kita menikmati irama Tuhan Yesus, maka kita akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Makanya Paulus mengingatkan ya, di 2 Timotius 2:1, jangan jauh dari kasih karunia Allah. Ketika kita menghadapi pergumulan dunia yang makin nggak mudah ya, saat ini kondisi dunia tidak sedang baik. Teman-teman harus mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan Yesus kita akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Nikmatilah undangan Tuhan Yesus untuk berjalan bersama Dia, menjadi murid Dia. Berikutnya, apa yang bisa kita renungkan dari Paulus? Refleksi Paulus. Nah, ketika teman-teman merenungkan kembali perjalanan Paulus, bagaimana awalnya dia orang yang sangat menentang orang percaya, bahkan membunuh, namun ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah 100%, 180 derajat. Dari penganiaya jemaat menjadi orang yang melayani jemaat. Orang yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, di tengah perjuangan Paulus dan kawan-kawannya dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, ya perjuangan itu berarti dia pernah dipenjara, kemudian pernah karam kapal, pernah digigit ular, itu dia menghadapi banyak sekali pergumulan, perjuangan. Namun dia merasakan sukacita dari Tuhan. Itu yang luar biasa, tak terkatakan. Jadi kalau berjalan bersama Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Apalagi kalau mendengar, melihat ada orang yang percaya pada Tuhan oleh karena perkataan kesaksian kita. Itu senang sekali hati kita ya. Senang sekali. Silakan teman-teman coba. Kalau teman-teman berbagi
menyaksikan Tuhan dan orang berubah hidupnya, wah itu ada sukacita yang luar biasa. Tidak hanya kita yang bersukacita, malaikat di surga juga bersukacita oleh satu orang yang bertobat. Nah, Paulus telah mengalami perubahan tadi, cara pandangnya diubah, sehingga apa yang dia kejar bukan lagi hal-hal yang bersifat lahiriah, namun mengenal Tuhan Yesus. Nah, Paulus memprioritaskan pemerlengkapan pemimpin berikutnya. Jadi dia fokus menolong orang-orang, generasi yang berikutnya supaya bisa melanjutkan, mengestafetkan visi yang Tuhan taruh. Menyampaikan Injil Kerajaan Allah pada generasi berikutnya. Itu juga menjadi tanggung jawab kita. Apakah kita sedang mau belajar, mempercayakan, melanjutkan Injil itu pada orang generasi berikutnya? Selanjutnya, apa fokus saya? Ini menjadi pergumulan kita sebagai penutup. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Di sini Tuhan berjanji bahwa Allah akan memberi kita keinginan untuk melakukan kehendaknya dan juga kemampuan untuk melakukannya. Jadi kita tidak sendiri, Allah berpartner dengan kita dan Allah memakai orang lain juga membantu kita. Sesuatu yang sangat menolong kita. Maukah kita mengikuti panggilan Tuhan, mengerjakan keselamatan, artinya mewujud nyatakan keselamatan itu dalam hidup kita. Apakah kita terus berubah? Hidup kita semakin kenal Tuhan. Jadi keselamatan itu mengubah, bekerja, mengubah hidup kita. Buah roh semakin dihasilkan. Dan juga orang lain makin datang pada Kristus oleh karena hidup kita. Nah itulah kita. Work out your salvation. Kerjakanlah keselamatanmu. Injil itu biarlah mengubah hidupmu. Dan biarlah orang lain juga datang mengenal Kristus melalui kehidupan dan perkataan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Menyerahkan firman-Mu ini kiranya bisa memberkati dan mengingatkan kami semua untuk fokus pada Kristus. Mengenal Engkau adalah yang terutama dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami semakin diubahkan oleh Injil. Dan kuasa Injil itu nyata dalam hidup kami. Dan kiranya banyak orang menjadi semakin mengenal Tuhan melalui kehidupan perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.